Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu fasajadu illa iblisa lam yakum minasy sajidin. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur atas limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di majelis yang mulia ini di bulan yang paling mulia, bulan Ramadan, dan kita telah memasuki hari ke-24. Nanti malam itu hari ke-25, malam ke-25. Mudah-mudahan nanti malam itu malam Lailatul Qadar ya, sehingga kita bisa mendapatkannya insyaallah. Amin Allahumma amin. Shalawat salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, juga pengikutnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita sore hari ini akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surah, yakni surah Al-A'raf ayat 11 sampai dengan ayat 24 ya, 24. Yaitu yang intinya nanti bagaimana kita akan menekankan, yaitu strategi untuk mengalahkan syaitan ya. Strategi untuk mengalahkan syaitan, karena kita di dalam kehidupan beritahukan kepada kita bahwa ada musuh yang selalu mengintai kita, itu setiap saat tidak pernah berhenti, itu adalah syaitan. Nah, kita akan mulai dari ayat 11 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa lam yakum minasyajidin. Dari surah Al-A'raf ayat 11. Teman-teman yang ada Qur'annya bisa dibuka. Wa laqad, dan sungguh benar-benar, khalaqnakum, kami telah ciptakan kalian, tsumma sawwarnakum, kemudian kami bentuk kalian, tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama, kemudian kami perintahkan kepada para malaikat, usjudu, kalian bersujudlah, li adama, kepada Adam. Fasajadu, maka mereka semua sujud, illa iblisa, kecuali iblis, lam yakum minasajidin, dia tidak termasuk orang-orang yang sujud. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam. Adam diciptakan, manusia pertama ini, nenek moyang kita. Memang setelah sekian ribu tahun, yaitu penciptaan jin, teman-teman ya. Jadi sebelum menciptakan jin, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebelumnya. Jadi malaikat itu lebih dulu, kemudian jin. Nah, yang menurut Imam Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, jin itu diciptakan 8.000 tahun sebelum diciptakannya Adam. Sebelum diciptakannya Adam. Nah, di mana jin ini berbuat kerusakan di muka bumi, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk menertibkan bangsa jin ini. Kemudian ditertibkan, diusir karena berbuat kerusakan, maka diusir dari daratan, maka melarikan diri ke lembah, ke laut yang dalam, ke gunung sebagainya. Lalu ditangkaplah satu jin yang bernama Ghazajil atau Ajajil. Imam Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya begitu. Kemudian inilah diangkat ke langit.
ke langit, kemudian di mana Ghazajil atau Azazil ini hidup di tengah-tengah malaikat, ketaatannya seperti malaikat, ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin, yaitu di tengah-tengah malaikat itu tidak ada orang yang menyombongkan diri, karena jin Ghazajil ini sombong, tapi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala karena letaknya di dalam hati. Nah, kemudian Allah pun akhirnya menciptakan manusia. Adam ini diberitahukan oleh Allah kepada seluruh malaikat, termasuk di dalamnya adalah yaitu jin itu. Nah, jadi di dalam surah Al-Baqarah jelaskan wa idqulna lil malaikati wa idqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi pada ayat yang ke-30 itu, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, yaitu yakni sungguhnya aku akan ciptakan di muka bumi itu khalifah, yaitu Adam dan keturunannya. Nah, kemudian kita kembali kepada yaitu ayat ini. Allah SWT memberitahukan di dalam surah yaitu Al-A'raf ini, yakni benar-benar kami telah ciptakan kalian yang dimaksud nenek moyang kalian, yaitu Adam. Wa sawarnakum, kami bentuk kalian. Tsumma qulna lil malaikati, kemudian kami perintahkan kepada malaikat usjudu, untuk bersujud. Sujudnya adalah sujud penghormatan kepada Adam, kepada Adam itu. Ya, fasajadu, mereka seluruh malaikat sujud, ila iblis, kecuali iblis. Lam yakum minasajidin, dia tidak mau bersujud. Lalu siapa iblis? Nanti kalau teman-teman buka dalam surah Al-Kahfi ayat 50, jadi surah ke-18 ayat ke-50 itu Allah jelaskan bahwa iblis ini dulunya adalah jin. Jadi dulunya adalah jin. Dia bukan dari kalangan malaikat, tapi dari kalangan jin. Jadi Allah SWT berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 50 itu. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ilquna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Jadi ingatlah ketika kami perintahkan kepada para malaikat, kalian sujudlah kepada Adam, maka mereka semua sujud kecuali iblis karena minal jinni. Jadi iblis itu dari kalangan jin. Ya, dari kalangan jin, fa fasaqa an amri rabbih, yang fasik, yakni yang keluar atau menentang perintah. Jadi Allah tanya, sujud ketika aku perintah. Ya, si iblis ditanya, yang sebelumnya dia itu jin. Ya. Nah, qala, kemudian dia jawab, ana khairu minhu, aku lebih baik dibanding dia. Nah, jadi yaitu kenapa iblis itu tidak mau bersujud menghormat kepada Adam, karena merasa dia lebih baik. Ini yang diceritakan al-kibr, sombong di dalam dirinya. Ya, jadi kibr itu adalah batarul haq ghamtun nas, jadi menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Nah, si iblis ini meremehkan Adam. Kenapa dia itu merasa lebih baik? Dia katakan argumentasinya itu, ana khairu minhu, aku lebih baik dibanding dia Adam. Kenapa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Jadi, nah, ini yang dipahami oleh si iblis itu. Nah, iblis menyangka bahwa api itu lebih baik dari tanah. Kenapa? Api itu tinggi, ya, tinggi, kemudian bisa membakar, itu lebih baik dikatakan. Menurut pendapatnya si iblis itu. Dan tanah dianggap lebih rendah, ya, karena kalau tanah nggak bisa naik. Kalau api ini kan bisa membumbung tinggi, ya, menjilat. Nah, dia merasa gitu, ya. Nah, inilah yang membuat Allah Subhanahu wa taala kemudian murka. Ya. Jadi karenanya kan kiber itu, barang siapa yang di dalam hatinya ada al-kiber walau seberat dzarrah, dia tidak akan masuk surga. Itu menunjukkan besarnya dosa kiber atau sombong. Jadi karena kesombongan itulah yang kemudian Allah merendahkan dia, menjatuhkan dirinya karena sombong, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain dan menolak kebenaran. Ya. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, akhirnya apa? Allah murka. Jadi sangkaan si iblis itu keliru. Dikira api lebih baik daripada tanah. Padahal sesungguhnya kalau mau merenungkan dan memahami, tanah itu lebih baik daripada api. Kenapa? Karena tanah itu sifatnya meredam. Tanah itu sifatnya
Jadi memadamkan. Kalau api itu kemarahan, kalau tanah itu memadamkan. Kalau nggak harusnya teman-teman, kalau ada api, timpuki tanah, nanti kan padam. Nah, karakternya tanah itu begitu. Lembut, rendah, ya. Nah, itu sangkaan si iblis keliru. Akhirnya Allah murka. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas saghirin. Qala kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fahbit minha. Sekarang turunlah kamu darinya. Nah, jadi si iblis itu diperintah turun dari mana? Dari surga. Dari surga, ya. Diperintah oleh Allah turun dari surga. Fahbit minha. Ya, turunlah kamu darinya. Ini berarti menunjukkan teman-teman surga itu di atas, bumi itu di bawah. Ya, berarti surga di atas. Dan ini menunjukkan bahwa surga itu sudah ada. Ya, maka turunlah darinya. Fama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Karena kamu tidak layak takabur di dalam surga. Sombong itu tidak boleh dalam surga. Maka diusir. Fakhruj innaka minas saghirin. Keluarlah kamu wahai iblis, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Nah, ketika Allah murka, teman-teman, bukannya si iblis itu lalu kemudian sadar, lalu kemudian minta ampun kepada maaf. Tidak, malah dia itu nantang. Dia tidak mau mengakui kesalahan, dia tidak mau menyatakan dirinya salah, tidak minta maaf, tapi justru nantang. Nah ini kalau ada orang yang sudah tahu salah tapi tidak mau minta maaf, itu sesungguhnya kena sifatnya si iblis itu. Ya. Nah, jadi setan yang sedang mengalir di dalam darahnya itu yang kemudian muncul dalam bentuk sikap seperti itu. Nah, dia malah mengatakan qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia malah minta tangguh. Berkata si iblis, angzirni berilah tangguh aku ya Tuhanku ila yaumi yub'atsun, sampai mereka itu dibangkitkan dari kematian. Jadi mereka si iblis ini minta ditangguhkan sampai dia itu yaitu sampai manusia dibangkitkan dari kematian. Artinya apa? Artinya iblis itu tetap ingin dikasih usia sampai manusia itu bangkit dari kubur. Berarti iblis itu ya dia bermaksud untuk menyesatkan manusia itu meskipun manusia sudah di dalam kubur, di alam barzah. Nah, maka permintaannya itu oleh Allah SWT dijawab qala fa innaka minal mundzirin, ya. Jadi qala berfirman Allah, sesungguhnya kamu termasuk orang yang diberi tangguh. Tapi sampai kapan diberi tangguhnya? Nah, itu sampai yaitu waktu yang ditentukan. Nah, nanti ada di dalam surah Al-Kahfi, ya. Jadi kalau kita lihat, karena tentang kisahnya pertarungan atau permusuhan yaitu manusia dan iblis ini, ya, itu dikisahkan di beberapa tempat, ya, di beberapa tempat. Jadi karenanya kemudian intinya di permintaannya itu dikabulkan, tapi sampai yaitu hari kiamat, sampai hari kiamat. Jadi bukan sampai manusia dibangkitkan dari kubur. Artinya nanti iblis itu akan, ya, yaitu sampai minal mungdorin, sampai, ya, qala innaka minal mungdorin, sesungguhnya kamu termasuk orang yang diberi tangguh. Ditangguhnya sampai kapan? Yaitu ila yaumi waqti maklum, sampai hari yang telah ditentukan, yaitu hari kiamat. Artinya iblis nanti, ya, iblis ini satu, ya, iblis satu, pengikutnya yang banyak, iblisnya satu, ya. Nah, itu dialah yang diberi hidup oleh Allah sampai kiamat itu. Adapun pengikut-pengikutnya bisa mati, hanya usianya panjang bisa. Kemudian dia bersumpah setelah diberi tangguh itu. Si iblis itu diberi tangguh sampai kiamat, yaitu sampai hancurnya semesta alam. Jadi kuluman alaiha fan, mati semua, dia termasuk mati terakhir, ya. Qala fa bima aqwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim, ya. Qala kemudian Allah si iblis berkata, fa bima aqwaitani, oleh karena engkau telah sesatkan aku, la aqudanna lahum, sungguh benar-benar aku akan duduk untuk mereka, mengganggu mereka, siratal mustaqim, di jalan kau yang lurus. Jadi sumpah ini, iblis sudah bersumpah akan menggoda manusia, mengganggu manusia,
menyesatkan manusia, menghalang-halangi manusia dari jalan yang lurus. Dan dia 24 jam teman-teman ya, tidak pernah pernah berhenti menggoda manusia. 24 jam akan berusaha menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Ya. Nah, kemudian ya, jadi karenanya kita harus selalu sadar bahwa kita ini ketika bermaksud mentaati, mengikuti jalan Allah, maka harus sadar ada musuh kita, dan musuh itu musuh bebuyutan. Ya, musuh yang harus betul-betul dijadikan musuh. Sampai di dalam surah Fatir ayat 6 itu Allah SWT berfirman. Ya, Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum aduwwu fatakiduhu aduwwu. Fatakiduhu aduwwa. Jadi sesungguhnya syaitan itu adalah untuk kalian musuh, maka jadikanlah dia musuh. Maka teman-teman jangan sekali-kali kita berteman dengan syaitan. Syaitan itu musuh, maka sekali musuh dia tetap musuh. Ya. Nah, kemudian dalam surah Yasin juga Allah jelaskan ayat 60 itu. Alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alam a'had, bukankah aku telah yaitu memerintahkan ilaikum kepada kalian ya bani Adam, wahai anak Adam, alla ta'budu syaitan, bahwa jangan kalian sembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, bahwa sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Nah, dia mengumumkan permusuhannya. Dia bersumpah, ya, summa la'atiyannahum, dalam ayat yang ke-17 surat Al-A'raf itu, summa kemudian la'atiyannahum, pasti aku akan datangi mereka, mim baini aidihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, wa an aimanihim, dan dari kanan mereka, wa an samalihim, dan dari kiri mereka. Jadi setan ini mengepung kita dari 4 penjuru, depan, belakang, kanan, kiri. Maka teman-teman kita harus selalu dalam kesadaran yang namanya setan ini menghalangi kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Apa maknanya teman-teman yang dirahmati oleh Allah? Itu oleh Imam Ibnu Katsir dijelaskan gini. Dari depan artinya setan ini menggoda manusia dengan apa? Ngiming-ngimingi dunia. Ngiming-ngimingi dunia ini. Ya, ini dunia dimingi. Ya, digoda dengan dunia biar tertipu kita. Kemudian dari belakang menakut-nakuti kita. Nanti kalau kamu sedekahnya entek uangmu habis, terus kamu sendiri gimana? Nah, dari kanan yaitu apa? Kita dihalang-halangi untuk menjalankan perintah Allah. Dari kiri kita diajak melanggar perintah Allah, mengerjakan larangannya. Jadi dari segala penjuru kecuali atas dan bawah. Maknanya apa teman-teman? Bahwa ya, orang strategi kita bagaimana mengalahkan syaitan. Syaitan itu tidak akan mampu menggoda kita manakala kita itu selalu punya hubungan dengan Allah. Idrak silabilah, kesadaran selalu diawasi oleh Allah. Kita punya keyakinan bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang akan meminta pertanggungjawaban kita, Allah yang menghidupkan, matikan kita, nanti membangkitkan kita setelah kematian, lalu dimintai pertanggungjawaban. Maka ketika kita selalu sadar ya bahwa Allah itu melihat kita dimanapun kita berada, maka setan tidak akan mampu. Setiap kita kembali kepada Allah, maka dengan zikrullah itu. Zikrullah. Jadi zikir. Ya. Jadi yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi itu, ingat Allah dikala berdiri, duduk, berbaring. Jadi selalu ingat Allah. Strategi yang pertama ya, yaitu untuk mengalahkan syaitan itu dengan zikir. Ini kalau kita ambil ini. Kemudian yang kedua, teman-teman, yaitu bawah. Alhamdulillah bawah tidak bisa dari bawah, tidak bisa dari atas. Itu artinya apa? Artinya kalau kita selalu menghamba kepada Allah, kita tawadhu, kita banyak sujud, ya, banyak sujud, ya ini, ya, mengakui kelemahan kita, maka kita kembali kepada Allah. Lebih-lebih di tengah-tengah kita kena pandemi COVID-19 ini, bahwa kita ini hamba Allah, maka kita kembali kepada Allah itu, maka syaitan tidak akan mampu menggoda kita karena kita tawadhu. Siapa yang tawadhu maka Allah angkat
maka dia tahu, maka dia selalu mengakui kelemahannya, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tunduk patuh pada perintah Allah. Nah, jadi meskipun dia itu tidak bisa menyesatkan manusia, tidak bisa. Kalau sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya dia itu tidak bisa memaksa kita, teman-teman. Jadi maka jangan. Jadi gini, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah. Jadi syaratnya apa? Wa intasbiru wa tataku la yadurukum kaidum syai'at. Jadi Allah katakan wa intasbiru wa tataku la yadurukum kaidum syai'an. Jika kalian sabar itu istiqomah di jalan Allah. Wa intasbiru, sabar dalam kondisi apapun, sabar berpegang tunan Allah. Wa intasbiru wa tataku, dan kalian itu bertakwa menjalankan perintahnya. La yadurukum, tidak akan membahayakan kalian kaiduhum, tipu daya mereka, yaitu syaitan itu syai'an sedikit pun. Kuncinya itu sabar, takwa. Nah, itu. Maka syaitan tidak akan bisa menyesatkan. Sehingga sampai bagaimana kalau bisa itu kita itu ditakuti syaitan. Duh, bisa enggak? Bisa kalau kita memiliki keimanan seperti Khalifah Umar bin Khattab, seperti sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar lewat, syaitan itu lari, teman-teman. Lari, takutnya bukan main. Nah, itu. Ya, maka di situ ya, strategi yang kedua itu banyak sujud. Banyak sujud, menghamba kepada Allah dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena syaitan itu tidak bisa memaksa kita. Dari mana kita tahu bahwa setan tidak mampu memaksa kita itu? Itu teman-teman bisa buka. Ya, surah apa? Ibrahim, surah 14. Surah 14 ya, ayat 22. Coba teman-teman buka Ibrahim ayat 22. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman gitu. Wa qala syaitanu lama qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin ila an ta'atukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusyrikikum wa ma antum bimusyrikhiya inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innadz zalimina lahum adzabun alim. Ini coba, ini pengakuan syaitan. Wa qala syaitanu, dan berkatalah syaitan, lama qudiyal amru, setelah urusan manusia itu diselesaikan, setelah pengadilan manusia selesai, ya, syaitan itu pidato. Syaitan pidato. Nanti pada hari kiamat ya, innallaha wa'adakum wa'dal haq, sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian dan janji Allah benar. Wa wa'atukum, aku pun menjanjikan kepada kalian, kata syaitan. Fa akhlaftukum, tapi aku ingkar janji kepada kalian. Jadi syaitan ngakui nggak pernah menepati janji, ingkar janji. Kemudian dia katakan wa makana liya alaikum min sultanin illa, dan aku tidak mampu memaksa kalian, aku tidak memiliki kekuasaan untuk memaksa kalian illa, kecuali anta autukum, aku ajak kalian fastajabtum li, lalu kalian memenuhi ajakanku. Fala talumuni walumu anfusakum, maka jangan kalian salahkan aku, salahkan diri kalian sendiri. Ma'ana bimusyrikikum wa ma antum bimusyrikiya, aku tidak bisa menolong kalian dan kalian pun tidak bisa menolongku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, dan sesungguhnya aku telah mengingkari perbuatan kalian menyekutukan aku sebelumnya. Innadz zalimina lahum adzabun alim, sungguhnya bagi orang yang zalim itu siksa yang pedih. Jadi jelas di sini inti dari yang ingin saya tekankan, yaitu syaitan tidak pernah memaksa kita dan tidak punya kekuasaan untuk memaksa kita. Dia hanya ngajak kita, memprovokasi, lalu kita mau memenuhi ajakannya. Maka salahkan diri kita sendiri, jangan salahkan syaitan. Syaitan tidak mau disalahkan. Nah itu. Nah, dia menggoda 24 jam, teman-teman ya, 24 jam. Itu tidak ada hentinya. Bahkan dia masuk ke alam mimpi kita. Itu yang harus disadari. Oleh karena itu kenapa seorang mukmin itu dia harus punya namanya hisnul muslim, bentengnya orang muslim, doa. Maka teman-teman, kenapa sebelum tidur kita itu dituntunkan untuk berdoa supaya ketika kita tidur setan itu tidak bisa masuk ke alam mimpi kita itu. Nah itu. Ya. Jadi kembali kepada yaitu surah Al-A'raf itu. Ya. Nah, maka setan sumpah itu menggoda kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri.
Ya. Nah, kemudian wala tajidu aktsarakum syakirin kata. Maka kau tidak akan mendapati kebanyakan mereka sebagai orang-orang yang syukur. Akhirnya Allah tambah murka. Qala ukhruj minha madmuman madhura. Allah murka, keluar kau darinya, dari surga. Dalam keadaan terkutuk lagi terusir. Ya. Laman tabi'aka, sungguh siapa saja yang ikut kamu minhum di antara mereka, la'amla'anna jahannama minkum ajmain. Pasti kami akan penuhi neraka jahanam di antara kalian semuanya. Nah, gitu. Kemudian ya, setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Adam, "Wa ya Adamuskun anta wa zaujukal jannata. Fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi sajarata fatakuna minadz dzalimin." Wahai Adamu dan wahai Adam, uskun tinggallah anta kamu, wa zaujuka dan istrimu, al jannata di surga. Fakula makanlah kamu berdua, min haitsu syi'tuma di mana saja kamu berdua kehendaki, wala taqraba hadhihi sajarah dan jangan kamu sekali-kali berdua mendekati pohon ini. Pohon apa? Allah tidak menjelaskan namanya. Ya, tapi Iblis yang menamakan pohon itu dengan Syajaratul Khuldi. Jadi pohon kuldi itu nama yang diberikan oleh iblis, teman-teman ya, bukan oleh Allah SWT. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyesatkan Adam. Adam diberitahu oleh Allah, wala taqraba hadhihi sajarata fatakuna minadz dzalimin. Adam, Hawa, jangan kamu dekat-dekat pohon ini, apalagi makan buahnya. Karena kalau sampai kamu dekat saja, kamu zalim. Nah, teman-teman, tadi kan setan ini iblis kan sudah diusirkan keluar dari surga. Lalu kok bisa masuk surga lagi bagaimana? Nah, para ulama berbeda pendapat. Padahal dia sudah keluar surga kok bisa masuk? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia menyerupai seekor ular. Berubah menjadi ular kemudian masuk. Ya, tapi ingat bahwa ya tadi Allah ciptakan iblis ini dulunya adalah jin, ya. Maka materi penciptaan jin itu dari Al-Ma'arij, ya, dan an-narus samum, yaitu panas api dan jilatan api. Oleh karena itu, kenapa iblis itu bisa menembus dimensi tembok, bisa gini, bahkan menembus tubuh kita. Oleh karena itu bisa mengikuti aliran darah. Nah, disinilah maka para ulama berpendapat karena ya si iblis ini lewat aliran darahnya Adam membisikkan di dalam hati Adam. Fawaswasa lahuma syaitanu liyabdiyalahuma ma wuriya anhuma min sau'atihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati ila an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Maka membisikkan pada keduanya syaitan yang dimaksud iblis. Jadi iblis membisiki Adam dan Hawa, liyubdiyalahuma ma wuriya wanhuma min sau'atihima, untuk menampakkan bagi keduanya apa yang tertutup dari keduanya, aurat keduanya. Waqala, kemudian berkatalah yaitu setan itu, mahanahakuma rabbukuma, tidaklah Tuhanmu berdua melarang kamu berdua an hadhi syajaroti, dari pohon ini, ila kecuali antakuna malaika ini, agar kamu berdua tidak menjadi dua malaikat, au takuna minal khalidin, atau agar kamu tidak kekal di surga. Jadi Adam dan Hawa, kamu tahu nggak sih kenapa kamu kok dilarang? Kenapa kamu dilarang mendekati pohon itu, tidak boleh makan, karena supaya kamu tidak menjadi dua malaikat, atau supaya kamu tidak kekal di surga. Tahu enggak? Karena itu Syajaratul Khuldi, itu pohon khuldi, sehingga kamu itu ya dilarang oleh Tuhanmu makan pohon itu karena Tuhanmu tidak ingin kamu kekal di surga. Bayangkan Adam Hawa, bagaimana kalau kamu nanti meninggalkan surga? Nah, inilah setan itu melakukan manipulasi, ya, data, memanipulasi informasi, memutarbalikkan fakta. Ya, madu dikatakan racun, racun dikatakan madu. Nah, itu adalah yaitu ya iblis, setan itu begitu. Nah, karena Adam dan Hawa ini belum punya pengalaman, dan yang luar biasanya lagi itu apa? Itu si iblis itu bersumpah atas nama Allah. Dia mengatakan gini, wa qasamahuma,
dan bersumpahlah kepada keduanya. Jadi iblis itu sumpah untuk meyakinkan Adam dan Hawa, mengatakan ini lakuma, sesungguhnya aku bagi kamu berdua adalah minan nasihin, hanya nasihat. Adam dan Hawa terserah, sekarang kamu. Tapi dia sumpah demi Allah Adam. Nah, jadi disinilah Adam terkecohnya dengan sumpah iblis, karena Adam belum punya pengalaman kalau ada sumpah palsu. Akhirnya kemudian ya, iblisnya bersumpah, sesungguhnya aku hanya menasihatimu. Demi Allah aku sesungguhnya menasihatimu. Nah, dia bersumpah atas nama Allah. Maka fadalahuma bigururin, maka iblis, syaitan berhasil menggelincirkan yaitu Adam dan Hawa dengan tipu dayanya. Falamma daqasa jarata badat lahuma syau'atuhuma, maka tatkala dia merasakan dari pohon itu, yaitu makan buah itu, badat lahuma, tampalah bagi keduanya sau'atuhuma, aurat keduanya. Wa tawfiqa yaksifani alaihima mi waraqil jannah, maka keduanya mulai mengambil dedaunan surga untuk menutupi auratnya. Jadi bajunya Adam dan Hawa itu ketika di surga terbuat dari nur. Begitu ya makan dari pohon yang dilarang oleh Allah mendekatinya, langsung cahayanya padam, maka tampak aurat keduanya. Kemudian ya Adam lari, dipegang oleh pohon, yaitu ranting yang ada di surga itu, karena disangka mau melarikan diri, padahal mau mengambil daun-daun untuk menutupi auratnya. Kemudian Tuhan keduanya, Allah SWT berseru, wa nadahuma rabbuhuma, berserulah kepada keduanya Tuhan keduanya, alam anhakuma antilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Bukankah aku sudah katakan kepada kamu berdua bahwa jangan dekati pohon itu, tapi kamu kok dekati? Juga aku sudah katakan kamu berdua bahwa syaitan itu musuh. Nah, jadi Adam dan Hawa sudah diberitahu oleh Allah bahwa syaitan itu musuh. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Akhirnya kemudian ya Adam pun mengaku bersalah, bahkan bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah memang sudah menjadi ketetapan Engkau aku akan melanggar? Iya, katanya. Kalau begitu Engkau akan mengampuniku. Ya, tapi kalau kamu minta ampun. Sekarang bagaimana ya Tuhanku cara aku minta ampun? Maka kemudian Allah memberikan doa cara untuk minta ampun. Qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka keduanya pun diajari oleh Allah doa, ya Tuhan kami, rabbana dzalamna anfusana, ya Tuhan kami telah berbuat aniaya terhadap diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jikalau Engkau tidak ampuni kami, ya lanakunanna, sungguh kami termasuk minal khasirin, dari orang-orang yang merugi. Nah, maka setelah Adam dan Hawa berdoa ini, maka ya Allah SWT menjelaskan dalam surah Al-Baqarah, ya dalam surah Al-Baqarah Allah pun terima taubatnya. Ya, jadi Allah SWT berfirman, ya fatalaqa adamu mir rabbi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Jadi setelah Adam dan Hawa menerima yaitu doa dari Tuhannya, kemudian berdoa, fatalaqa ditalaki, diajari doa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, maka ya Allah pun fataba alaih, diterima taubatnya, innahu huwat tawwabur rahim, karena Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Nah, kemudian setelah itu apa? Diperintah, setelah Allah terima taubatnya, Adam dan Hawa diperintah turun ke bumi. Ya, karena memang sejak awal Allah sampaikan ini jailung fil ardi khalifah. Jadi tugasnya Adam itu di bumi. Maka diperintah qala bitum ba'tukum li ba'din adu. Sekarang turunlah kalian, Adam, Hawa dan iblis. Turun kalian dari surga. Ya, ba'tukum li ba'din adu. Jadi sebagian kalian nanti akan musuh menjadi sebagian yang lain, manusia musuhnya iblis. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin, dan kalian di muka bumi itu, ya bagi kalian di bumi tempat tinggal dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Ya, sampai waktu yang ditentukan. Jadi oleh karenanya manusia ini hidup di bumi sampai waktu yang ditentukan. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ya. Jadi ada
Kalau beliau Imam Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin itu menjelaskan ada 2 strategi jitu teman-teman ya untuk memerangi dan mengalahkan setan. 2 strategi jitu. Yang pertama adalah dengan meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak kepada yang lain. Kenapa? Karena setan itu seperti anjing yang diberi oleh Allah kesempatan untuk menyesatkan manusia. Jadi Allah memang mengizinkan kepada setan untuk menyesatkan manusia. Nah, jika kita sibuk berperang melawan setan untuk menundukkannya, bisa jadi kita capek lalu kalah. Maka yang paling cepat adalah kita minta kepada yang menciptakan setan agar setan ini ya itu apa? Ditundukkan. Artinya kita dilindungi oleh Allah dari gangguan dari godaan syaitan. Karenanya bisa memperbanyak itu, yaitu surah Muawwidzatain. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau banyak ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang pertama, strategi pertama. Jadi minta kepada yang menciptakan syaitan agar kita dilindungi dari gangguan setan. Yang kedua, ya strategi kedua teman-teman yaitu apa? Seperti yang disarankan oleh sebagian ulama, yakni apa? Setan itu akan menjauh dari hambanya yang melakukan mujahadah. Mujahadah itu latihan dan disiplin spiritual secara keras. Dan yang paling efektif untuk mengalahkan setan itu melemahkan jalan setan. Nah, jalan setan itu kan tadi dikatakan lewat mana? Darah. Maka yang paling efektif untuk mengalahkan setan itu adalah yaitu puasa, teman-teman. Karena apa? Setan itu kadang menggunakan hawa nafsu itu menjadi kendaraan. Menjadi kendaraan. Nah, disinilah maka ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ya. Jadi bahwa kalau misalnya ternyata Allah masih juga mengizinkan setan menggoda kita, maka itu kita harus pandang sebagai ujian dari Allah, karena Allah ingin tahu waliya'lamallahul ladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Karena Allah ingin tahu siapa yang betul-betul beriman, dan Allah ingin menjadikan di antara kita itu yang dia yakni menjadi syuhada, menjadi mati syahid. Kalau itu jihad fisabilillah. Atau Allah berfirman, am hasibtum an tadkhul jannata wa lamma ya'lamillahu ladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Karena memang Allah jadi apakah kalian mengira bahwa kalian itu akan masuk surga begitu saja sementara belum kalian diuji? Ya, Allah belum tahu siapa orang-orang di antara kalian yang berjihad, dan Allah belum tahu siapa yang sabar. Nah itu wallahu a'lam bishawab. Jadi karenanya strateginya 2, yaitu kita mohon kepada Allah yang menciptakan setan agar kita dilindungi dari setan itu sehingga setan tidak tertarik menggoda kita. Nah, yang kedua adalah kita mujahadah, yaitu mendisiplinkan dalam ibadah. Zikirnya, kemudian sholat malamnya, tahajudnya, puasanya, baca Qur'annya, ya, maka menjadi setan itu takut. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir itu kita masuk pada sesi tanya jawab. Monggo dipersilakan pada host, saya kembalikan. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya.
Ya. Ya. Jadi bahwa ketika kita itu merasa lebih baik dari orang lain, itulah kiber. Itulah kiber. Jadi al-kiber itu adalah Rasul mengatakan al-kibru yaitu batarul haq ghamtun nas. Jadi menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Nah, meremehkan itu termasuk di dalam yaitu perkara-perkara ibadah juga. Misalnya ketika kita ini rajin ngaji ya, kita sudah meninggalkan tanda-tanda kesolehan banyak kita lakukan. Kemudian kita berprasangka kepada teman kita yang sekali itu bukan kelasnya ya, itu adalah masuk kiber. Ya, masuk kiber. Jadi karena apa? Kita tidak tahu hakikatnya. Dia kan sekarang begitu. Nanti akhir hidupnya bisa jadi lebih baik dibanding kita. Nah itu. Maka tidak boleh ada perasaan gitu. Itulah yang disebut dengan ujub. Nah, jadi ada takabur, ada ujub. Kalau takabur itu sudah dalam bentuk fisik keluar, takabur itu. Tapi kalau ujub itu masih di hati. Masih di hati itu merasa, hatinya itu mengatakan dia merasa lebih baik. Aku sholat jamaah, aku enggak sholat jamaah kah? Nah itu adalah masuk ujub. Dan ini termasuk dari syaitan. Itu sifat syaitan. Maka itu sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya kita itu yaitu yakni ya kita itu menghilangkan sifat yang demikian itu, cara menghilangkan sifat ujub dan sebagainya. Maka ingatlah sesungguhnya kita ini mampu ngaji seperti ini itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kehebatan kita. Kalau bukan karena pertolongan Allah tidak mungkin. Ya kita tidak punya apa-apa. Misalnya kita teman-teman bisa mendengarkan. Coba pendengaran itu siapa yang membuat kita bisa mendengar? Apakah kita? Kan tidak. Pendengaran itu kan dari Allah SWT. Allah yang buat kita jadi mendengar. Kalau misalnya dijadikan kita itu ditutup hati kita oleh Allah sangat mungkin, sangat mudah bagi Allah SWT. Lalu Allah melapangkan hati kita untuk menerima nasihat misalnya. Itu dari mana bentuk kelapangan itu? Kalau bukan Allah SWT yang merahmati tidak mungkin. Nah, jadi maka untuk menghilangkan itu ingat bahwa semua apa yang kita miliki itu adalah asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, karena ini masuk penyakit hati, teman-teman, maka harus ada amalan zikir. Amalan zikir supaya sifat-sifat merasa lebih baik daripada orang lain itu hilang dari diri kita, supaya sifat benci kepada saudara kita yang seiman itu hilang dari diri kita. Kalau yang al-fakir amalkan zikir itu ini ya, pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, la yasukul khaira ilallah. Bismillahirrahmanirrahim, la yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim, makana min nikmatin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, la yasukul khaira ilallah. Jadi bismillah dengan nama Allah. Masya Allah, semua apa ini yang terjadi adalah karena Allah. La yasukul khaira ilallah. Tidak ada yang bisa mengantarkan saya kepada kebaikan, tidak ada yang membuat saya mampu melakukan kebaikan illallah kecuali Allah SWT. Jadi kalau saya berbuat baik karena itu adalah Allah. Nah gitu. Kemudian ya bismillahirrahmanirrahim, la yasrifu su'a ilallah. Jadi dengan namamu ya Allah semua ini terjadi. Masya Allah, semua terjadi karena kekuasaan Allah. La yasrifu su'a ilallah. Tidak ada yang bisa memalingkan saya dari keburukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya mampu menjauhi burukan itu karena pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim, makana min nikmatin faminallah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, makana min nikmatin faminallah. Dengan namamu ya Allah, bismillah, dengan nama Allah, semuanya ini terjadi karena Allah. Masya Allah. Maka nami nikmatin faminallah. Jadi tidak ada suatu nikmat kecuali dari Allah. Maka kita nggak punya apa-apa, semua dari Allah.
Dan yang terakhir, bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan namamu ya Allah, semua ini terjadi karena Engkau. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan dari Allah. Maka nanti insya Allah teman-teman ketika kita mengamalkan ini, pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali, hati kita akan dibuat oleh Allah, yaitu tawadhu rendah, akan dicabut, yaitu sifat-sifat apa? Kiber, ujub, ya, penyakit-penyakit hati. Akhirnya ya semua dari Allah. Nah, sehingga kita tidak memandang remeh orang yang kita sangka, kita lihat secara zahir adalah dia orang mungkin orang ahli neraka. Padahal hakikatnya dia ahli surga, bisa jadi. Jadi Rasulullah beliau bersabda suatu ketika itu ada jenazah lewat. Rasulullah sedang duduk dengan para sahabatnya, kemudian mengukir-ukir di atas tanah. Sesungguhnya setiap dari kalian itu telah Allah tetapkan, dia ahli bahagia atau sengsara. Jadi kalau dia sudah Allah tetapkan sebagai ahli bahagia, walaupun dia melakukan amalnya ahli neraka, sehingga satu jengkal dia mau masuk neraka, maka dia berubah melakukan amalnya ahli surga sehingga dia masuk surga. Sebaliknya orang yang sudah Allah tetapkan dia itu neraka, hari sengsara, mungkin dia melakukan amalnya ahli surga, sehingga satu jengkal dia masuk surga, tinggal satu jengkal surga, dia akan berubah melakukan amalnya ahli neraka, dia masuk neraka. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah kalau begitu kenapa kita beramal? Rasul mengatakan jangan begitu, karena setiap orang itu akan dimudahkan oleh Allah dengan amalnya. Ya, nah kemudian ditafsirkan oleh sebagian ulama tentang hadis ini, bahwa kita itu kan mampu melihat orang itu dohirnya, kita tidak tahu batinnya. Ya, ada orang itu yang disangka dia itu ahli neraka, padahal dia waliullah, kekasih Allah. Ada kisah pada Sultan Murad IV. Ada seorang yang dia itu kalau malam itu pergi ke toko minuman keras, beli minuman keras, 1 kerat itu dibawa pulang. Kemudian dua hari sekali, setiap 1 pekan, 1 minggu itu 2 hari sekali kalau tidak salah, mendatangi pelacur. Kemudian dia katakan pada Mbak, berapa ini? Sudah saya booking ya, kamu nggak boleh nerima tamu, terus pulang. Nah terus sama istrinya ya dikatakan, bagaimana kamu, wah itu disangka masyarakat bahwa dia itu tukang minuman keras dan gini. Padahal tidak ada yang tahu bahwa ketika dia melakukan itu seraya mengatakan, ya Allah saya tidak bisa nahi mungkar, ya Allah saya tidak mampu mencegah orang minum minuman keras, saya bisanya hanya melakukan ini, sampai di rumah dibuang di kloset. Kemudian seraya mengatakan mudah-mudahan ini mengurangi jumlah peminum minuman keras. Kemudian juga begitu terhadap orang-orang yang melakukan tindakan pelacuran itu, dia mengatakan, ya Allah saya tidak bisa nahi mungkar, mudah-mudahan dengan ini mengurangi jumlah orang yang melakukan kemaksiatan. Itu sampai istrinya mengatakan, ini model apa, kamu nanti nggak ada yang nyolati. Apa katanya? Yang nyolati saya adalah sultan dan para ulama. Dan betul kemudian meninggal hamba Allah ini, ternyata tidak ada seorang pun yang mau menyentuh jenazahnya. Sehingga pada malam hari itu yang Sultan Murad selalu gelisah, pengen keluar jalan-jalan tuh, dia tidak tahu kenapa kok sangat gelisah sekali, akhirnya jalan-jalan menemukan jenazah itu. Ringkas kisah, kemudian jenazah itu tidak ada yang mau mengurus, akhirnya Sultan Murad bawa ke rumahnya, ya. Kemudian istrinya itu mengatakan, Pak sudah saya beritahu, ya. Katanya yang mau nyolati Sultan heran. Duh, akhirnya ditanya ini, akhirnya kemudian diceritakan. Akhirnya kemudian oleh Sultan Murad jenazah itu diurus dan disolati di Masjid Jami' milik istana kekhilafan pada waktu itu. Dan seluruh ulama-ulama besar yang datang memenuhi masjid mensolati jenazah itu. Jadi orang menyangka dia itu ahli neraka, padahal dia ahli surga. Maka kita jangan sekali-kali memandang remeh orang yang mungkin dalam pandangan zahir kita dia belum bisa beramal seperti yang kita lakukan. Kita tidak tahu dia hakikatnya dan akhir hidupnya nanti gimana. Jadi gitu Mas. Wallahu a'lam bishawab. Harus kembali ke ya. Nah itu. Tawadhu. Lakukan. Ya, betul itu. Ini.
Betul. Ya. Pikir. Ya. 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 Jadi ketika kita istiqomah itu akan kita miliki kalau kita ikhlas. Istiqomah itu buah dari keikhlasan. Jadi kalau misalnya ikhlas itu hasil dari tauhid, maka berarti ketika kita itu belum mampu istiqomah, itu berarti persoalannya tauhid kita. Tauhid kita itu berarti apa? Persoalan kita, makrifat kita kepada Allah SWT yang kurang. Maka berarti kita harus makrifatullah. Balik lagi itu materi paling mendasar. Mengenali siapa Allah. Allah Tuhan kita itu. Yaitu melalui dua ayat. Yakni mentafakuri ayat kauniyah dan mentadaburi ayat kauliyah. Nah, maka gitu. Untuk membuahkan tentang tauhidullah itu. Yaitu mengesahkan Allah, mentauhidkan, mengembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kemudian orang beribadah itu akhirnya dia betul-betul karena Allah. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, kenapa Allah berfirman, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan wa samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqalakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kan gitu ayatnya itu. Jadi ketika Allah katakan ya ayyuhan nasu budu rabbakum, wahai manusia sembahlah kalian Tuhan kalian. Kenapa kok kita harus menyembah Allah? Alladzi khalaqakum, karena dia yang telah menciptakan kalian, waladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, berarti nenek moyang kita, bapak kita, ibu kita, kakek kita, terus gitu. Ya. Juga alladzi ja'ala lakumul arda firasan, yang menjadikan bumi hamparan sehingga kita bisa tinggal, wasama binaan, dan menjadikan langit atap sehingga terlindungi, wa anzala minas samaa'i ma'an, dan yang menurunkan air dari langit, fa akhraja bihi minas thamarot, kemudian dialah yang mengeluarkan dari bumi dengan air tadi berbagai macam buah-buahan, rizqalakum. Jadi Allah yang menciptakan kalian, rangta kalian, memberi kalian rezeki, yang menghidup kalian, berikan nikmat kalian. Maka kalau kita sudah tahu kalian ini semuanya dari Allah. Semua yang kita miliki, maka kalau sudah begitu, fala taja'alulillah, maka jangan kamu menyekutukan Allah. Nah, maka ketika orang itu ma'rifatullah, tahu dia Allah siapa. Nah, itu maka dia akan muncul yang dimaksud berlayak, kenapa dia harus kepada Allah fokusnya itu. Nah, kalau dia beribadahnya karena Allah, lillah wa fillah, maka dia akan istiqomah. Itu akan istiqomah. Jadi ke situ. Kenapa sih kalau kita itu belum mampu istiqomah? Tadi karena persoalan tauhid kita yang masih belum beres. Gitu kan? Nah, tauhid ini kemudian menghasilkan ikhlas kemudian buahnya nanti ke istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi gitu. Nah.
Ya. Ya, saya mau menyampaikan ya, yaitu 3 cara, ini teknis untuk mengalahkan setan. Ya, 3 cara, ini tip. Yang pertama, mengenal dan mempelajari perangkap setan. Jadi harus kita kenal, ya, kita pelajari strateginya setan, perangkapnya itu apa saja. Ya, kalau kita sudah menguasai perangkap-perangkap setan gini, nah itu kita kenal pertama. Ya, yang kedua adalah, yaitu jangan pernah menanggapi ajakan setan. Pokoknya termasuk dengan menunjukkan minat dan mencoba mengikuti langkahnya, jangan. Ya, jangan. Karena ajakan ini bagaikan anjing menggonggong, dia akan berlalu. Ya, maka jangan. Nah, kemudian yang ketiga, terus-menerus zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, dengan itu maka insya Allah dengan 3 strategi ini, ya, kita akan akan diselamatkan oleh Allah dari godaan syaitan. Ya, saya pikir itu mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi ilmu bagi kita semua. Ya, semakin kita yaitu taat kepada Allah dan dijaga oleh Allah dari gangguan, dari godaan syaitan yang terkutuk. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.